Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri dengan saya yang bernama Muhammad Farul Jikri dan teman-teman saya. Saya Hana Magdalena Sebian. Saya Angela Adriana Berguru Singa. Saya Sendurana Selaban. Saya Nurul Hanas Putra Bandra. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Selamat menyaksikan. Saya akan menerangkan tentang faktor pendorong berdirinya Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Pertama, saya akan menerangkan tentang Kedatuan Sriwijaya. Berbicara tentang Kedatuan Sriwijaya, ada beberapa faktor yang membuat kerajaan ini bisa berdiri dan berkembang. Pertama, letak geografisnya yang sangat strategis. Sriwijaya berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan penting antara Asia Timur dan Barat. Bayangkan saja, semua pedagang dari berbagai penjuru dunia melewati tempat ini. Lalu, karena menguasai jalur perdagangan itu, Sriwijaya bisa menjadi pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Mereka berhasil menarik perhatian pedagang dari negara lain yang tentunya membawa banyak barang berharga ke sana. Tidak hanya itu, kekuatan militernya yang sangat penting dengan angkatan laut yang sangat kuat. Sriwijaya bisa melindungi wilayahnya dan jalur perdagangan dari bajak laut serta ancaman dari kerajaan lain. Serta adanya peran penting agama dan budaya. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara yang menambah pengaruh budaya dan intelektual dari wilayah tersebut. Ini juga membantu memperkuat legitimasi politik kerajaan. Sekarang saya akan menerangkan tentang Kerajaan Mataram kuno. Beranjak dari Kerajaan Mataram kuno, ada juga banyak faktor yang mendorong berdirinya kerajaan ini. Salah satunya adalah keberadaan tanah yang subur. Mataram kuno terletak di daerah sekitar Kali Pongo dan Kali Elo yang sangat mendukung pertanian. Hasil pertanian yang melimpah ini tentu saja menjadi sumber ekonomi yang kuat bagi kerajaan. Selain itu, mereka juga mengembangkan sistem irigasi yang baik. Ini membuat hasil pertanian semakin meningkat, yang berkontribusi pada pertumbuhan populasi dan stabilitas ekonomi. Mataram kuno juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu-Buddha. Dengan banyaknya candi yang dibangun, seperti Candi Borobudur, Prambanan, mereka menunjukkan kekuasaan dan juga menjadi pusat aktivitas religius. Dan tentu saja, pemimpin yang kuat seperti Raja Sanjaya sangat berperan penting. Dia mampu menyatukan wilayah yang mengkoordinasi pemerintahan dengan baik, yang membuat kerajaan ini semakin solid. Jadi, bisa kita lihat baik Sriwijaya maupun Mataram kuno memiliki faktor-faktor pendorong yang sangat menarik dari letak geografis hingga kekuatan politik dan budayanya. Keduanya berhasil menciptakan kerajaan yang besar dan berpengaruh di masa lalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dan struktur sosial Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana sistem pemerintahan Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim yang dipimpin oleh seorang raja yang berperan sebagai kepala negara dan kepala agama. Raja dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut, tetapi ada pula penasihat dan pejabat yang membantu dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan bersifat feodal dengan kekuasaan yang terdesentralisasi, di mana daerah-daerah otonom dikuasai oleh para kepala daerah atau bupati yang setia kepada raja. Berikutnya itu struktur sosial. Struktur sosial pada Kedatuan Sriwijaya terdiri dari beberapa lapisan, yaitu pertama, raja dan keluarga kerajaan, di mana penguasa tertinggi yang memiliki status sosial yang tinggi. Kedua, itu ada bangsawan, golongan aristokrat yang membantu raja dalam pemerintahan. Ketiga, itu ada pedagang dan pengrajin. Mereka berperan penting dalam ekonomi dan perdagangan maritim. Keempat, itu ada petani dan pekerja, di mana golongan ini golongan bawah yang menjadi tulang punggung ekonomi pertanian dan juga produksi. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan pada Kerajaan Mataram kuno. Dapat kita katakan bahwa Mataram kuno ini menganut sistem monarki dengan raja
sebagai penguasa utama yang memiliki kekuasaan absolut. Raja ini dibantu oleh para pejabat tinggi, termasuk Pati dan Panglima, yang bertanggung jawab dalam administrasi dan juga militer. Kerajaan ini juga memiliki sistem administratif yang baik dengan pembagian wilayah menjadi beberapa daerah atau kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Struktur sosial dalam Kerajaan Mataram kuno ini terdiri dari beberapa lapisan sosial. Yang pertama itu ada raja dan keluarga kerajaan, di mana raja dan keluarga kerajaan ini memiliki kekuasaan dan status yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada bangsawan. Bangsawan ini elit yang mendukung raja, seringkali mengisi posisi penting dalam pemerintahannya. Kelas pedagang dan pengrajin, di mana berperan dalam ekonomi dan perdagangan. Seringkali juga memiliki kekayaan yang signifikan. Dan yang terakhir itu ada yang petani, di mana petani ini merupakan mayoritas masyarakat yang menjadi penyokong utama ekonomi agraris. Peran agama dalam perkembangan Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Peran agama dalam perkembangan Kedatuan Sriwijaya. Sriwijaya memeluk agama Buddha. Buddha menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha Mahayana. Raja-raja Sriwijaya mendukung agama Buddha untuk memperkuat legitimasi politik, hubungan internasional dengan kerajaan Buddha lain, serta agama memperkuat jaringan perdagangan. Penyebaran agama Buddha ke berbagai wilayah Indonesia dapat kita lihat di Bali. Peran agama dalam perkembangan Mataram kuno. Mataram kuno memeluk agama Hindu dan Buddha. Wangsa Sanjaya bervariasi dengan Hindu, sedangkan Wangsa Selendra dengan Buddha Mahayana. Pembangunan candi-candi besar seperti Candi Borobudur dan Prambanan sebagai simbol kekuasaan dan spiritualitas. Candi-candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan serta pusat kebudayaan dan pendidikan. Agama ini digunakan untuk memperkuat otoritas politik dan sosial Raja-Raja Mataram. Selanjutnya adalah prestasi dan pencapaian Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno. Di sini kita akan membahas prestasi dan pencapaian Kerajaan Sriwijaya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dominasi jalur perdagangan. Jadi Kerajaan Sriwijaya dulu pernah mendominasi jalur perdagangan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Mereka berhasil menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka, termasuk bandar-bandar penting seperti Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Cahyadi di Semenanjung Melayu. Dua, prestasi dan pencapaian Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua itu kebudayaan terbuka. Sriwijaya dikenal sebagai negara maritim yang terbuka dengan kebudayaan asing. Raja-raja Sriwijaya memberi dukungan dan perhatian penuh pada perkembangan ajaran Buddhisme, contohnya dengan kunjungan biksu Aising untuk mempelajari agama Buddha. Selanjutnya adalah armada laut kuat. Pada masa Kerajaan Sriwijaya membangun armada laut yang sangat kuat, membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Yang keempat ada hubungan internasional. Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan internasional yang sangat luas. Tercatat bahwa mereka memiliki kontak dengan kerajaan-kerajaan di Thailand dan Kamboja, seperti terlihat dari Pagoda Boromdet dengan gaya arsitektur Sriwijaya di Thailand. Yang terakhir ada eksplorasi wilayah yang strategis. Sriwijaya Nasa, pendiri Sriwijaya, melakukan ekspedisi militer yang sangat kuat dan sangat sukses untuk menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan seperti Palembang, Jambi, Lampung, dan Bangka. Setelah kita membahas pencapaian dan prestasi dari Kerajaan Sriwijaya, selanjutnya adalah prestasi dan pencapaian Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu candi-candi yang megah. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan warisan budaya yang sangat tak ternilai, termasuk candi-candi megah seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Candi-candi ini menjadi simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan seni, arsitektur, dan budaya. Yang kedua, integrasi politik.
Pada masa kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Raja Rakai, Pikatan yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti Hindu dan Buddha, membawa stabilitas politik dan memicu lonjakan pembangunan. Selanjutnya ada arsitektur dan seni. Banyak bangunan monumental yang bangun selama periode kemasan Mataram kuno ini seperti kompleks Candi Hindu, Prambanan, dan Candi Buddha Borobudur yang masih daya tarik wisata dunia. Yang keempat ada hubungan erat dengan Sriwijaya. Mataram kuno menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kerajaan tersebut. Yang terakhir ada warisan dinastis. Mataram kuno memiliki struktur genealogis yang kompleks dengan adanya beberapa dinasti seperti dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Isana yang meninggalkan jejak historis yang signifikan. Halo para audiens, di sini saya Yohana Magdalena Siagian akan memaparkan kepada para audiens mengenai dampak dari integritas budaya dan tradisi lokal dalam Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, saya akan mengulas kembali apa itu Kedatuan Sriwijaya dan apa itu Kerajaan Mataram kuno. Mungkin salah satu dari para audiens masih bingung, kenapa disebut Kedatuan Sriwijaya, kenapa bukan kerajaan? Di sini, kami punya jawabannya. Kedatuan Sriwijaya menerapkan sistem monarki kedatuan. Oleh sebab itu, beberapa ahli sejarah lebih sepakat menyebut Sriwijaya sebagai kedatuan, bukan kerajaan. Kedatuan Sriwijaya didirikan sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi yang berpusat di Palembang. Sementara Kerajaan Mataram kuno terkenal karena mengadopsi ajaran Hindu dan Buddha yang didirikan pada abad ke-8 hingga 11 Masehi. Kedua kerajaan besar ini berjaya di Indonesia pada masa lampau. Masing-masing memiliki kekuatan yang unik. Sriwijaya terkenal dengan perdagangan maritimnya, sementara Mataram kuno kuat di bidang pertanian dan spiritualitas. Nah, sekarang saya akan membawa para audiens untuk lebih mendalami lagi tentang dampak dari integritas budaya dan tradisi lokal dalam Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, penyatuan dan keharmonisan masyarakat. Integritas budaya dan tradisi lokal di Sriwijaya dan Mataram membantu menyatukan masyarakat. Nilai-nilai seperti penghormatan pada leluhur dan kehidupan komunal memperkuat hubungan antar warga, menciptakan stabilitas dan harmoni di kedua kerajaan. Yang kedua, perkembangan agama dan kepercayaan. Di Sriwijaya, tradisi lokal yang kuat memfasilitasi penyebaran agama Buddha, sedangkan di Mataram, ajaran Hindu berkembang bersamaan dengan penghargaan pada alam dan leluhur. Budaya lokal memperkaya penerimaan agama-agama baru. Selanjutnya yaitu kesenian dan arsitektur. Seni dan arsitektur di kedua kerajaan dipengaruhi oleh integritas budaya lokal. Di Sriwijaya, seni patung muncul dengan motif Buddha, sedangkan di Mataram, candi seperti Borobudur dan Prambanan menunjukkan perpaduan nilai-nilai agama dan lokal. Selanjutnya yaitu perdagangan dan hubungan internasional. Budaya terbuka Sriwijaya mendukung hubungan perdagangan dengan negara seperti Tiongkok dan India. Tradisi lokal memperkuat kerjasama internasional, memperbesar kekuasaan, serta pengaruh ekonomi Sriwijaya. Terakhir yaitu warisan dan pengaruh terhadap generasi selanjutnya. Warisan budaya Sriwijaya dan Mataram masih terasa hingga saat ini, seperti candi dan prasasti yang menjadi peninggalan bersejarah. Nilai-nilai seperti gotong royong dan penghormatan leluhur terus dipraktikkan di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya integritas budaya dan tradisi lokal di Sriwijaya dan Mataram telah memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat, perkembangan agama, seni, dan juga perdagangan. Warisan budaya ini tidak hanya membentuk identitas kedua kerajaan, tetapi juga memberikan pengaruh yang berkelanjutan hingga kini. Terlihat dari praktik nilai-nilai seperti gotong royong dan penghormatan pada leluhur di masyarakat Indonesia hingga saat ini.